di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya, maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Wow. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pagi hari ini ada satu video yang menurut saya ini sangat penting untuk kita lihat secara bersama-sama dan mengulasnya di sini, yaitu salah satu gerbong organisasi alumni dari Timur Tengah, yaitu Jati, yang melakukan reuni dan dihadiri oleh Yusuf Kalla dan termasuk Anies Baswedan di situ. Kita tahu bahwa salah satu pentolannya adalah Abdul Somad dan Ustadz Bahtiar Nasir. Apa korelasinya? Kemudian ini menarik kita bahas karena menjelang tahun 2024 ini tentu seluruh kekuatan-kekuatan basis radikalis mesti kita waspadai. Nah, salah satunya adalah dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Anies Baswedan sebagai salah seorang calon presiden yang digadang-gadang dari Partai Nasdem, bahkan sudah dideklarasikan dan sudah keliling ke mana-mana memasuki masjid-masjid di setiap area di mana dia tempati di kunjungan. Itu sangat layak dicurigai bahwa tahun 2024 ini jikalau Anies Baswedan maju menjadi calon presiden, dipastikan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan memainkan politik identitas. Nah, sebelum saya lanjut untuk membahas, kita lihat dulu cuplikan video. Acara Musyawarah Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI yang digelar di Hotel Grand Cempaka Jakarta menarik perhatian publik. Soalnya, Anies Baswedan yang baru saja didukung menjadi capres Partai Nasdem juga ikut hadir bersama Yusuf Kalla. Sementara para pendukung Jati, banyak terdapat tokoh yang kerap memainkan politik identitas agama seperti Hidayat Nur Wahid, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Insya Allah, Jati akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Dalam Munas Jati ini, Yusuf Kalla dan Anies mendapat pesan tentang pentingnya dakwah politik dari Ustadz Abdul Somad. Dari hasil politisasi agama dakwah kampung, telah berhasil memenangkan sejumlah tokoh menjadi kepala daerah di berbagai tempat. Saya tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat-pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Pernyataan Ustadz Abdul Somad itu sejalan dengan misi Ustadz Bahtiar Nasir yang rajin berdakwah politik seperti yang dilakukan para tokoh Hizbut Tahrir. Bahkan, Bahtiar Nasir memprediksi pada tahun 2025 nanti, negara khilafah akan menguasai dunia. Momentumnya akan terjadi pada tahun 2024. Setiap di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka, kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Tahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Wow. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Oke, saya kira sudah kita lihat bersama-sama video tersebut ya. Pertama kita kilas balik dulu bahwa di dalam video itu ada beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi yang hadir. Pertama adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini adalah orang yang pernah menjadi wakil presiden Jokowi
tetapi di saat yang sama juga mengendorse Anies Baswedan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Yang kala itu baik Abdul Somad maupun Ustaz Bahtiar Nasir menjadi orang yang memberikan support yang besar atas pemenangan Anies Baswedan dengan melakukan isu yang memberikan provokasi ke masyarakat dalam konteks memenangkan Anies dengan menggunakan polarisasi agama. Artinya apa? Dalam konteks pertemuan Jati ini, boleh jadi ini adalah ajang konsolidasi untuk 2024. Kembali mereka semua ingin menjadikan Indonesia ini sebagai lahan basah untuk memenangkan Pilpres dengan menggunakan pola-pola politik identitas. Karena kalau kita lihat gejalanya, ini nyata. Kita pernah mendengar bagaimana kemudian Ustaz Bahtiar Nasir memberikan paparan bahwa di tahun 2025 khilafah akan berdiri tegak, sebagaimana yang ada di dalam video yang saya tampilkan tadi. Dan itu dimulai tahun 2024. Tentu saja itu tidak soal kalau misalnya itu ada di negara Bahtiar Nasir yang dia miliki sendiri, atau misalnya negaranya Abdul Somad. Kalau dia punya negara, andai saja. Tapi ini kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene sudah ada Pancasila, di mana kita punya nilai-nilai budaya gotong royong, kita punya kebinekaan. Sangat disayangkan kemudian kalau Indonesia ini justru mundur ke belakang, kembali ke abad 2 Hijriah. Makanya keyakinan saya bahwa siapapun yang menjadi pengikut ustaz-ustaz ini yang selalu menggembor-gemborkan politik di masa abad 2 Hijriah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya, maka sama saja kalau kita berpikir mundur. Karena itulah kita patut waspada terhadap gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Salah satunya yang datang dari kelompok-kelompok ini seperti UAS, Bahtiar Nasir, termasuk Yusuf Kalla. Kenapa? Karena Yusuf Kalla ini saya punya keyakinan, pertama secara kedekatannya dengan Anies Baswedan, dia sama-sama alumni HMI, kan begitu. Yang kedua, Yusuf Kalla ini punya usaha. Apa usahanya? Ya, semua orang tahu bagaimana bisnisnya di Indonesia. Tentu butuh backup. Dan bisa saja di masa pemerintahan Jokowi dia mengalami musim paceklik, sehingga dia berupaya keras bagaimana di tahun 2024 ini dia bisa memenangkan pertarungan Pilpres, dalam artian orangnya yang harus menang, sehingga mampu menggerayangi seluruh bisnis-bisnis yang dia bisa manfaatkan untuk mendongkrak kembali ekonominya. Jadi jangan berkata bahwa di belakang Anies tidak ada bohir. JK itu salah satu bohir sebenarnya. Belum misalnya Surya Paloh. Nah, itu juga bukan orang sembarang. Dia juga memiliki bisnis aset yang besar. Nah, makanya Kadrun sebenarnya berupaya menutupi itu dan melempar ke gerbong nasionalis, bahwa gerbong nasionalis lah yang memelihara bohir. Terutama kalau kita mengutip pernyataan Cak Num yang menyandarkan pada 9 naga atau 10 naga kalau menurutnya dia hari ini. Dari sini kita melihat betapa bangsa Indonesia memang diobo-obo oleh kaum-kaum radikalis yang berpaham transnasional. Dan pola ini hampir tidak ada bedanya sebenarnya pola yang terjadi di Timur Tengah. Karena sebutlah misalnya Hizbut Tahrir ada juga di Timur Tengah, di Indonesia juga ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ada ISIS misalnya di Indonesia, ada juga JAD misalnya. Kemudian di Timur Tengah ada Ikhwanul Muslimin, di sini juga ada JI. Nah, itu. Jadi jejaringnya ini jelas. Jadi aktor-aktor, para pemain-pemainnya termasuk organ-organnya itu sama yang digunakan di Timur Tengah.
Artinya apa? Kita sudah bisa membaca dan melacak situasi yang akan kita hadapi ke depan kalau kita tidak dari hari ini berhati-hati. Wahabi Salafi juga ada di Timur Tengah, di Indonesia juga hari ini ada Wahabi Salafi. Makanya terutama ini warga Nahdien ya. Ya jangan mudah terprovokasi dengan ustaz-ustaz kadal. Hanya karena bermodalkan baju gamis, kemudian 2-3 ayat yang dia hafal, atau hanya karena kebetulan pernah misalnya sekolah di Timur Tengah, lalu kita gampang manut. Jangan sampai kajiannya yang dia ikuti selama di Timur Tengah adalah kajian Ikhwanul Muslimin, kajian ISIS, kajian Hizbut Tahrir. Karena kalau kita melacak seluruh dasar pengetahuan orang-orang yang selama ini ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, ingin mengganti Pancasila dengan istilah NKRI bersyariah, saya kira latar belakangnya jelas semua. Kita bangga bahwa mereka lulusan luar negeri, tetapi saya belajarnya di sana yang keliru. Karena kita juga di NU, saya kira masih jauh lebih banyak yang pernah menimba ilmu pengetahuan di Timur Tengah, bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Seperti misalnya Yai Said Akhil Siraj kan, Gus Dur misalnya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sampai kemudian paham dan budaya Timur Tengah yang dia mau masuk di Indonesia. Tapi pengetahuannya yang dia bawa, yang tentu sesuai dengan konteks Indonesia. Konteks budaya leluhur atau budaya lokal kita. Karena itulah sebenarnya agama ini, terutama agama Islam, dianggap mampu menerima seluruh aspek kehidupan. Mampu menyapa segala realitas yang ada. Dia menjadi agama yang sangat visioner. Tidak berbatas atau berkutat pada literasi dan budaya lokal di mana dia lahir. Nah itu. Tinggal situasinya yang kita mau lihat. Jadi hemat saya terkait soal Ustaz Abdul Somad ini dengan Bahtiar Nasir, dengan Anies Baswedan dan JK memang patut diwaspadai sebagai lokomotif utama di dalam rangka ke depan tahun 2024 memastikan cita-cita mereka terwujud. Bagaimana mendirikan negara khilafah di Indonesia dengan asumsi bahwa itu adalah ajang pembuktian kebangkitan umat Islam 100 tahun pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.